Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kita doakan sahabat Al-Quran yang punya hajat, yang lagi sakit, yang lagi galau, insya Allah semoga Allah mudahkan segala urusannya. Allah Allah jauhkan ya dari kegalauan, dari kesedihan dan kegundah gulaan. Ya, insya Allah kita buka dulu dengan sama-sama membaca tahmid alhamdulillahirabbil alamin, juga salawat assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita doakan terus sahabat Al-Quran setiap pertemuan, setiap hari, setiap waktunya selalu semangat untuk belajar Al-Qur'annya sampai mahir ya insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu lagi di Akademi Tahsin bersama saya Hanafi. Ya, kita lanjutkan kembali bahasan materi di buku TTG Tilawah, Tajwid dan Gharib dari Wafa. Kemarin kita masih di bab 3 ya sahabat Quran. Kemarin terakhir kita bahas tentang apa? Tentang huruf ro ya. Huruf ro yang tentu memiliki sifat jahar ya, atau nafasnya tertahan, dan yang paling penting juga dia punya sifat tawassut ya. Kemarin apa tawassut? Silahkan tulis di kolom komentar ya yang masih ingat tawassut itu apa ya, sifat tawassut dari huruf ro. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, halaman 66. Tentu kita ulang kembali, sahabat Al-Quran, dipastikan dulu materi-materi sebelumnya dikuasai, diuji dulu, divalidasi apakah sudah lancar, tidak ada eja, tidak ada jeda begitu ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini. Jadi kalau belum lihat, belum nonton, dan belum mempraktekkan dan memastikan bacaannya benar, silahkan tonton dulu di video-video berikutnya, bisa di playlist ya sahabat Al-Quran. Nah, kita kalau sudah lancar materi sebelumnya, kita lanjutkan di materi hari ini, huruf ghain dan huruf dhad yang sukun atau mati. Ya, ini tentu huruf ghain dan dhad ya sama-sama memiliki sifat jahar ya. Sama-sama memiliki sifat jahar seperti huruf ro juga, artinya nafasnya tertahan ya. Jadi huruf ini, huruf yang kita bahas itu huruf sukun atau huruf mati yang memiliki sifat jahar, itu pokok bahasannya. Kita sempurnakan juga ya sifatnya ya, huruf ghain dan dhad yaitu memiliki sifat isti'la. Apa? Isti'la ya. Artinya pangkal lidah kita itu terangkat ke atas ya, terangkat ke atas. Coba kita praktekkan langsung ya. Nah, jadi coba dirasakan dari makharijul hurufnya saja sudah berbeda. Huruf ghain makhrajnya berada di tenggorokan kita ya, bagian atas ya, bersama dengan huruf kha ya, kha, kha, ya. Jadi kita sempurnakan dulu di sifat yang pertama di pokok bahasan, huruf ghain memiliki sifat jahar, tertahannya nafas. Ya, tentu tidak mengalir nafasnya. Kan sulit ya, maka nafasnya tertahan. Disempurnakan dengan sifat isti'la'nya, yaitu terangkatnya pangkal lidah. Jadi tebal ya. Jadi tidak sekedar tapi ya. Ada usaha kita, effort kita untuk mengangkat pangkal lidah kita dengan tujuan untuk menebalkan hurufnya di makhrajnya tentunya. Jadi di pangkal atau di atas ya, tenggorokan bagian atas ini ghain. Nah, disitulah tempat makhrajnya, ditambah dengan terangkatnya pangkal lidah, jadinya tebal ya, isti'la. Ya, itu untuk huruf ghain ya. Kemudian selanjutnya huruf dhad. Nah, huruf dhad makhrajnya berada di tepi lidah atau sisi lidah, bagian kanan atau kiri bertemu dengan geraham atas ya, bagian kanan atau kiri atau boleh dua-duanya. Ya, kita sudah bahas sedikit ya, dan lumayan detail ya kemarin di makharijul huruf ya, di awal-awal huruf dhad. Nah, tinggal kita pelajari sifatnya lebih detail dan juga
kita praktekkan di penerapan ayat, penerapan potongan kata dan juga potongan kalimat. Huruf dhad, coba kita bedah dulu di sifat yang pertama di pokok bahasan, yaitu memiliki sifat jahar, tertahannya nafas. Ya, tidak mungkin nafasnya dialirkan dong, bukan ya, tapi nafasnya tertahan, sempurnakan dengan sifat isti'la'nya. Seperti ghain tadi, terangkatnya pangkal lidah atau ujung pojok lidah bagian belakang itu kita angkat ke atas ya, itu isti'la namanya. Ya. Tentu di makhrajnya juga lebih disempurnakan. Ya, makhrajnya di sisi lidah bagian kanan atau kiri bertemu dengan geraham atas bagian kanan atau kiri ya, geraham dalam ya. Boleh kanan atau kiri atau dua-duanya. Dan huruf dhad juga punya sifat istimewa, sifat sendiri ya, sifat khusus, yaitu istitalah ya. Istitalah yaitu memanjangnya ya, makhrajnya dari sisi lidah bagian belakang, dari geraham ya, geraham atas bagian paling ujung ya sampai ke depan sini. Memanjang ya, makanya dinamakan istitalah dari tawil ya. Istitalah berarti memanjangkan ya, makhrajnya dari geraham bagian ujung sampai ke depan dengan sisi lidahnya tentunya. Jadi kalau yang dotnya cenderung di lidah bagian sisi kiri ya, silahkan diistitolahkan ya, disempurnakan dari awalnya makhraj itu ya, paling pojok belakang, kemudian ditarik ya, gitu. Itu untuk melatih huruf dhad itu bisa dengan tempo tempo pelan sekali ya. Jadi untuk menyempurnakan istitolahnya tadi tapi kalau sudah terbiasa ya, tentu otomatis istitolahnya juga sudah memenuhi ya. Misalkan ketika kita baca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jadi temponya juga tidak perlu terlalu lama sekali, waladdallin, tapi kalau sudah biasa tinggal waladdallin. Jadi huruf dhadnya dipenuhi sifat istitolahnya. Jadi ada 3 ya untuk huruf dhad biar lebih sempurna. Jahar sifatnya, yang kedua isti'la. Sebenarnya ada itbaq juga. Ini lebih tebal dari isti'la ya. Huruf-huruf khusus yang merapatkan lidah kita. Jadi lebih tebal lagi. Ya, hurufnya dikhususkan hanya ada 4. Shad, dhad, ta dan dha. Ya, dhad yang kita bahas ini termasuk. Itu lebih tebal lagi dari isti'la ya, khusus untuk 4 huruf ini. Nah, itu lebih menyempurnakan. Jadi jahar, isti'la, kemudian itbaq tadi, dan yang terakhir sifat khususnya dari dhad dari istitalah, memanjangnya makhraj ya. Nah, itu huruf dhad dan ghain. Kita baca lagi ya sahabat Quran biar lebih mantap lagi di telinga kita, lebih faham lagi. Nah, perlu difahami juga huruf yang kita bahas ini, ghain dan dhad, itu kalau kemarin ro itu punya sifat tawassut, mengalir suaranya, kira-kira ghain dan dhad suaranya masih ngalir nggak? Iya, tetap mengalir ya, karena dari tadi kita masih mendengarkan suara dari ghain dan dhad ya. Nah, sifatnya apa huruf ghain dan dhad? Ya, mereka punya sifat rokhawah ya, rokhawah. Jadi mengalirnya suara yang agak lama. Jadi kalau syiddah itu lawannya rokhawah. Syiddah itu suaranya kuat ya. Disingkat oleh Imam Jazari rahimahullah, huruf-hurufnya yaitu ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Lawannya dari syiddah adalah rokhawah. Kalau tadi syiddah suaranya kuat, artinya aliran suaranya tidak terlalu lama ya, cepat. Misalkan huruf hamzah atau huruf jim aj ya, atau huruf ta ato ya.
Nah, kalau huruf ghain dan dhad itu punya sifat rokhawah, mengalirnya suara yang ya dialirkan suaranya. Jadi masih ada sisa suara. Ya. Seperti itu. Baik, langsung saja kalau sahabat Quran sudah paham, sudah dipraktekkan berulang-ulang menyempurnakan huruf ghain dan dhad, kita masuk ke penerapan kata ya. Di baris pertama dan kedua. Aulala. Ulangi. Aulala. Maufiratun. Itu huruf ghain. Huruf dhad. Adhaka. Ad'afan. Nah, kita review lagi sedikit ya, huruf ghain sifatnya apa saja tadi? Yang pertama sifat jahar, tertahannya nafas. Yang kedua rokhawah ya, tadi tambahannya ya. Jadi ada 3 sifat di huruf ghain yang kita tekankan di sini. Yang kedua tadi rokhawah, mengalirnya suara. Yang terakhir isti'la, terangkatnya pangkal lidah, itu huruf ghain. Huruf dhad berarti jadinya ada 4 ya sifat yang kita tekankan di bahasan kali ini, yaitu yang pertama jahar sama tertahannya nafas, yang kedua rokhawah, mengalirnya suara, yang ketiga isti'la, terangkatnya pangkal lidah, ada 5 berarti ya. Kemudian itbaq ya, lebih tebal dari isti'la untuk huruf dhad, dan yang terakhir sifat khusus huruf dhad istitalah, memanjangnya makhraj huruf dhad ya. Jadi ada 5 dan ada 3. Baik, sekarang kita ke penerapan di kalimat, potongan ayat di kalimat. Silahkan kita pastikan dulu ya, untuk penerapan di katanya sudah lancar semuanya, baru kita coba di kalimat. Waghfir lana. Ulangi. Waghfir lana wa yaghfir lakum. Nah, kita ketemu lagi huruf ra sukun ya, didahului oleh huruf berharokat kasrah, ra-nya jadinya tipis. Wa yaghfir lakum. Lanjut huruf dhad. Wadmum yadaka. Adlaltum ibadi. Igtarafa ghurfatan. Yadribuna wujuhahum. Yaghlibu alfan. Falyadhaku qalilan. Faqulna adribuhu. Anirdu ala harfikum. Nah, itu tadi penerapan di kalimat. Kita juga ketemu huruf-huruf yang sudah kita bahas sebelumnya. Ro ya, banyak di situ. Ada yang ro-nya tebal dan tipis, silahkan lebih hati-hati. Nah, kira-kira di bacaan terakhir itu anirdu ala harfikum, ro-nya dibaca tebal atau tipis sahabat Quran? Silahkan komen di bawah ya. Nah, itu dia pelajaran atau materi kita di bahasan kali ini, huruf ghain dan huruf dhad. Silahkan halaman 66 ini diulang-ulang, sekalian juga dilatih di halaman berikutnya, halaman 67. Kita coba contohkan dulu ya, 2 baris saja, baris pertama dan kedua, halaman 67. Minal mursalina wal jibala arsaha wal qur'anil hakimi fa'arsil ma'ana. Nah, itu contoh ya, cara bacanya dengan nada sedang dan turun ya, sedang turun seperti itu. Silahkan halaman 67 juga diulang-ulang ya sahabat Quran sampai lancar, tidak ada eja, tidak ada jeda ya. Kalau begitu kita cukupkan untuk materi di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe YouTube channel Akademi Tahsin dan juga share ya. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya biar tahu update kalau kita upload video baru di Akademi Tahsin. Barakallahu fikum. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.